Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Budiarti, NIM 21014210113, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi terkait literasi informasi di era digital dalam perspektif ajaran Islam. Video ini dibuat guna melengkapi penilaian tugas mata kuliah umum literasi digital. Berikut pemaparan materi yang akan saya sampaikan. Informasi kini menjadi suatu kebutuhan dasar bagi manusia. Rasa ingin tahu ini merupakan sifat hakiki dari seorang manusia. Sifat ini muncul sejak lahir hingga mencapai usia dewasa. Inilah yang menimbulkan adanya cara-cara yang dilakukan manusia dalam rangka mendapatkan suatu jawaban tentang apa yang terjadi. Maka, manusia membutuhkan informasi untuk mendapatkan pemahaman dan penjelasan tentang realitas. Problematika atas ledakan informasi dapat dilihat dari meningkatnya produksi maupun distribusi beraneka ragam informasi melalui media digital. Beragam informasi bercampur dan tersebar ke publik, sehingga diperlukan keterampilan bagi publik untuk bisa memilah dan memilih informasi secara cepat, tepat, dan efektif yang sudah kita kenal dengan istilah literasi informasi. Dalam perspektif ajaran Islam pun kita bisa menemukan ajaran yang membahas tentang pentingnya literasi informasi ini. Dalam menerima informasi, umat Islam diajarkan untuk tidak serta-merta menelan mentah-mentah informasi tersebut tanpa melakukan terlebih dahulu tabayun atau klarifikasi terhadap informasi terkait. Dengan demikian, ketika publik memiliki kemampuan literasi informasi yang baik, maka dampak negatif yang ditimbulkan dari ledakan informasi yang terjadi di era digital saat ini akan bisa diminimalisasi. Selanjutnya, perlu kita ketahui bahwasannya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan membuat seseorang mudah untuk mendapatkan, menyimpan, mengelola, dan mengirim sebuah informasi. Di era digital ini, tentu berbagai macam informasi dengan mudah dapat diproduksi dan dikonsumsi oleh berbagai pihak. Melihat fenomena betapa dahsyatnya peran serta dampak yang dihasilkan, maka diperlukan sebuah skill atau keterampilan literasi digital dalam rangka menjaga dan menjamin manfaat dari setiap informasi yang ada di era digital ini. Namun demikian, berbagai macam kemudahan dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dewasa ini juga menyebabkan kompleksitas masalah dalam kehidupan manusia yang semakin meningkat pula, terutama dalam memenuhi kebutuhan akan informasi yang benar dan memberi manfaat. Revolusi teknologi informasi membawa perubahan dahsyat yang ditandai oleh kompleksitas masalah pada semua ranah, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan keagamaan. Ekspansi teknologi informasi telah menafikan batas geografis yang berakibat pada dinafikannya lokalitas pada ranah apapun. Revolusi informasi menyapu bersih semua keragaman pribadi, kultural, dan geografis menjadi lautan kesamaan yang standar. Selanjutnya, terkait informasi dalam perspektif Islam. Di dalam perspektif Islam, adanya kemajuan teknologi informasi tentu telah memberikan suatu kemudahan dan keakuratan dalam menyampaikan suatu pesan melalui kaidah. Adapun suatu penyampaian informasi ini serupa dengan pola informasi yang terdapat dalam Al-Quran, yakni pertama, informasi masa lalu seperti kisah umat terdahulu, misalnya kisah Ashab Al-Kahfi yang terdapat dalam Quran Surah Al-Kahfi. Yang kedua, informasi yang menjadi suatu latar belakang turunnya ayat-ayat suci Al-Quran, di mana istilah ini dikenal dengan sebutan Ahbab Al-Nuzul. Misalnya pada surah Abasa yang dilatar belakangi oleh adanya kisah Nabi Muhammad SAW yang mengabaikan seorang tunanetra bernama Abdullah bin Umi Maktum. Dan yang terakhir atau yang ketiga, informasi yang akan datang seperti pada kisah kemenangan dan kekalahan pada Romawi dan pada kisah tentang adanya hari kiamat.
Meskipun demikian, ajaran Islam juga memberi sinyal bahwa kemajuan teknologi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif karena dapat membawa kemudahan dalam menyebarkan berita bohong, membuat fitnah dan provokasi, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 9 tentang pentingnya klarifikasi atau tabayun dalam menerima berita. Peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran tersebut memberi indikasi bahwa informasi juga memiliki dampak negatif. Hal tersebut menunjukkan bahwa informasi mutlak berpengaruh terhadap interaksi dalam masyarakat, perubahan sosial, dan dinamika peradaban manusia. Pada pembahasan selanjutnya, yakni terkait dengan literasi informasi. Literasi secara umum memiliki pengertian sebagai seperangkat keterampilan dan kemampuan, yang mana sifat ini dimiliki oleh suatu individu pada suatu tingkat keahlian tertentu yang diperlukan pada kehidupan sehari-hari, sehingga dapat dipahami bahwasanya literasi sendiri tidak dapat dilepaskan dari suatu kemampuan dalam berbahasa. Di dalam ajaran Islam, konsep literasi informasi telah dikenal cukup lama, sebagaimana yang tertera di dalam Al-Quran tentang pentingnya tabayun. Literasi informasi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang di dalam mengenali kapan dan bagaimana suatu informasi diperlukan dan kemampuan untuk menemukan serta mengevaluasi, kemudian menggunakannya secara efektif dan mampu mengkomunikasikan informasi tersebut ke dalam berbagai format yang jelas dan mudah dipahami, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain yang menerima informasi tersebut. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjelaskan arti tabayun adalah pemahaman atau penjelasan. Di dalam dunia ilmu pengetahuan atau informasi, tabayun bermakna mencari suatu data dan fakta yang sebenarnya untuk dapat dimanfaatkan dan dipahami. Tabayun semakin dibutuhkan di era ganasnya informasi yang belum terbukti kebenarannya. Tabayun adalah istilah di agama Islam yang merujuk pada suatu sikap yang bisa diambil oleh seseorang tentang suatu informasi yang benar dan sesuai fakta. Perintah tabayun merupakan peringatan, jangan sampai umat Islam melakukan tindakan yang menimbulkan dosa dan penyesalan akibat keputusan yang tidak didahului dengan tabayun, yang bisa mencelakakan dan merugikan orang lain. Tabayun terhadap suatu berita yang didengar maupun dibaca mempunyai efek yang sangat besar terhadap masyarakat. Pengaruh berita ini dapat membentuk opini masyarakat terhadap sesuatu menjadi baik dan buruk. Dalam Islam, tidak boleh sembarangan dalam menerima dan menyebarkan suatu berita. Terkait dengan literasi informasi di era digital, berikut merupakan sumber informasi di dunia digital, yaitu sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier. Definisi sumber primer yaitu data kasar atau sumber asli dari suatu informasi yang belum dianalisis. Adapun karakter sumber primer, yakni observasi dari tangan pertama dan sudut pandang oleh seseorang saat suatu peristiwa terjadi. Contohnya, wawancara, pidato, sertifikat kelahiran, artikel berita yang ditulis saat peristiwa terjadi. Selanjutnya, sumber sekunder, yang memiliki definisi sebagai sumber yang menganalisis atau menginterpretasi data primer, yakni tidak memberikan bukti baru. Adapun karakter sumber sekunder, yakni interpretasi dari suatu informasi yang kemudian ditulis setelah suatu peristiwa terjadi dan menampilkan ulasan atau kritik. Contohnya biografi, artikel jurnal, buku teks, editorial, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yakni sumber tersier, yakni sumber yang mengomplikasi data pada suatu topik. Adapun karakter sumber tersier sebagai koleksi sumber pertama dan kedua. Contohnya tinjauan pustaka, ensiklopedia, daftar pustaka, indeks, database, dan lain sebagainya. Sumber informasi dalam Islam. Terdapat beberapa sumber informasi dalam pandangan Islam. Di antaranya yaitu yang pertama,
Al-Quran dan Sunnah atau hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran dan hadis adalah sumber utama untuk umat Islam di seluruh dunia untuk menjalani kehidupan. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diturunkan kepadanya secara berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril. Tidak hanya Al-Quran, Allah juga menurunkan firman-firman-Nya kepada Nabi Muhammad yang disebut dengan hadis. Istilah hadis ini berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti berita atau cerita atau wacana. Hadis adalah catatan tradisi atau ucapan-ucapan Nabi Muhammad. Umat Muslim meyakini bahwa hadis merupakan kata-kata dan juga perbuatan serta persetujuan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Dalam kehidupan umat Muslim, wahyu dan sunnah menjadi basis utama dari informasi yang menjadi suatu pandangan hidup. Ini tertera pada Quran Surah Yunus ayat 57. Selanjutnya, Al-Quran dari segi informasi memiliki beberapa kandungan, yaitu mau'izah, syifa, hudan, rahmah, dan ibrah. Pada fungsi pertama, Al-Quran tidak hanya ditujukan kepada orang yang beriman saja, tetapi juga umat manusia secara umum. Namun yang bisa mendapatkan mau'izah adalah Al-Quran, hanyalah orang-orang yang beriman. Selanjutnya, alam semesta dan lingkungan. Peredaran matahari dan bumi, pergantian siang dan malam, tumbuhan, sungai, hewan, lautan, merupakan sebuah sumber informasi bagi manusia karena di dalamnya menimbulkan keingintahuan dan memberi sebuah jalan pemahaman terhadap sebuah pengetahuan. Ini tertera pada Quran Surah Al-Ghasyiyah ayat 17-20. Selanjutnya realitas, peristiwa dan sejarah. Apa yang terjadi hari ini dan kemarin adalah sumber informasi yang dapat memberi pengaruh pada pemikiran dan tindakan tertentu yang dilakukan oleh manusia. Hal ini tertera pada Quran Surah Yusuf ayat 111. Kemudian, manusia, baik sebagai makhluk individu maupun perannya dalam konteks sebagai anggota suatu kelompok. Yang terakhir, manusia ini diciptakan tentu sebagai makhluk yang memiliki kesempurnaan, memiliki kemampuan untuk menyebarluaskan, mengelola, serta memproduksi sebuah informasi. Hal ini tertera pada Quran Surah At-Tin ayat 4. Berdasarkan pemaparan dan penjelasan materi sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwasanya ajaran agama Islam menaruh perhatian besar terhadap informasi, yang mana dalam menempatkan sebuah informasi dijadikan sebagai salah satu bagian yang penting dari karakter yang melekat pada diri manusia. Dengan begitu, dapat diartikan bahwasanya segala persoalan yang terkait dengan informasi tentu harus dapat dipertanggungjawabkan oleh manusia, baik secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun secara horizontal antar sesama manusia. Literasi sendiri tidak dapat dilepaskan dari suatu kemampuan dalam berbahasa. Di dalam ajaran Islam, konsep literasi informasi telah dikenal cukup lama, sebagaimana yang tertera di dalam Al-Quran tentang pentingnya tabayun. Tabayun ini semakin dibutuhkan di era gegasnya informasi yang belum terbukti kebenarannya. Tabayun adalah istilah di agama Islam yang merujuk pada suatu sikap yang bisa diambil oleh seseorang tentang suatu informasi yang benar dan sesuai fakta. Dengan pernyataan di atas, dapat dimaknai bahwasanya Islam secara khusus memberikan panduan-panduan kepada pemeluknya agar senantiasa dapat bijak dalam menyikapi perkembangan suatu informasi yang pesat pada era digital ini. Pentingnya kemampuan literasi informasi menjadi hal yang mutlak diperlukan oleh setiap umat Islam. Maka, perihal kebijakan sikap umat Islam terhadap setiap informasi yang datang tentu harus benar-benar menjadi suatu karakter yang tak terpisahkan dari pribadi seorang muslim. Baiklah, sekian dari pemaparan serta penjelasan terkait materi yang saya angkat, yakni literasi informasi di era digital dalam perspektif ajaran agama Islam. Sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.